Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah saya ucapkan kepada kita semua, baik yang hadir pada Minggu pagi ini, demikian juga untuk jemaat yang mungkin tidak bersama-sama dengan kami tapi melihat dan menyaksikan ibadah ini. Biarlah kita semua kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama kita bersyukur secara pribadi. Saya mengajak kita semua untuk saat teduh sejenak. Mazmur Daud. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-ngamati jalan-jalan. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Marilah kita bersama-sama kita menyatakan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam sepanjang hari yang sudah kita lalui. Dan biarlah pada hari ini kita bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian, Kau sangat kucinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup
menari, menari dan bersuka karamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu, dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu, dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, 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 kau sangat ku cinta. Benar ya Tuhan. Biarlah Tuhan pada hari ini Bapa kami datang ke hadapan Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami, melawat kami setiap umat-Mu yang beribadah ya Bapa pada hari ini Tuhan. Engkau memakai setiap kami yang melayani pada hari ini. Demikian juga untuk setiap jemaat yang hadir ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan dalam ibadah kami dari awal hingga berakhir ya Bapa. Biarlah Tuhan kami terus memuliakan Engkau, memuji nama-Mu ya Bapa dalam sepanjang kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini kita sudah datang ke hadapan Tuhan, dan kita akan bersama-sama membaca pembacaan Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 hingga ayat yang ke-22. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 hingga ayat yang ke-22. Kita akan membaca secara silih berganti. Saya akan membaca ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang selanjutnya, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh beranakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu ofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai selasa dari atas. Dan pasanglah pintunya pada ujungnya. Buatlah bahtera itu dari bagian bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan membawa engkau akan mengadakan pengertian itu, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semua yang harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan,
kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu melakukan semua itu tepat seperti firman Allah kepada demikianlah perbuatannya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita percaya, yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Dialah sumber kekuatan, Dia sumber pengharapan, dan juga sumber kedamaian. Kita berdiri, kita menyatakan penyembahan kita kepada Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya Engkau Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan
Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih hari ini dalam segala keberadaan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh besar, Engkau sungguh ajaib. Kami tahu menjalani hari kehidupan kami, Tuhan sangat baik. Namun kami sadar dalam kebaikan Tuhan, kami terkadang membalaskan kebaikan Tuhan dengan kejahatan. Kami berdosa terhadap Engkau ya Tuhan. Ampuni kami, kasihani kami Tuhan. Untuk itulah kami bersama-sama datang beribadah untuk memuji memuliakan Tuhan, sehingga kami boleh mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami, sehingga hari lepas hari hidup kami semakin dibaharui menjadi serupa dengan Kristus Tuhan dan Raja kami. Terima kasih banyak Bapa, ini kami siap mendengarkan sabda firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, selamat siang. Ya, kita bersyukur hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan, dan hari ini kita berada di hari terakhir di penghujung bulan yang kedua di tahun 2021. Kita bersyukur semua kita ada karena anugerah Tuhan. Nah, Bapak Saudara, tentu saja menjalani hari-hari ini banyak pengalaman yang kita alami, baik suka maupun duka. Tapi percayalah, kalau sampai hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Baik, dalam pembacaan kita di dalam pembacaan kita tadi, Kejadian pasal 6 ayat 9 hingga ayat yang ke-22, tema kita adalah Nuh bertahan dalam iman yang benar. Ya, Nuh ini riwayat seorang tokoh, dan tokoh ini terkenal dengan datangnya sebuah peristiwa, yaitu air bah. Saya nggak tahu Pak Henry sudah pernah dengar nggak cerita ini Pak? Pernah ya? Air bah. Beberapa tahun lalu, bahkan sudah beberapa kali baik di Indonesia dan di beberapa negara mengalami datangnya air bah, tsunami. Nah, tsunami ya. Dan tentu saja itu menyedihkan kita semua. Di Indonesia di 3 daerah ya, di Aceh, di Palu, dan juga di Lombok ya. 3 daerah itu yang pernah mengalami tsunami, dan sangat-sangat mengerikan, sangat mengerikan. Orang meninggal tanpa mendapatkan ya pemakaman sebagaimana biasanya ya, kehilangan harta benda. Tapi Bapak Saudara, kalau kita membandingkan dengan air bah yang terjadi pada zaman Nuh, itu hanya kecil sekali. Kenapa? Karena ternyata air bah yang terjadi pada zaman Nuh itu kurang lebih banjir itu bertahan selama setengah tahun, 6 bulan. Ya, selama 6 bulan itu luar biasa sekali. Ya, tsunami di sini saja berapa? Ya sehari ya, cuma berapa menit aja langsung bisa hilang satu kota. Nah, ini setengah tahun. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semua makhluk hidup tanpa terkecuali itu meninggal. Ya. Nah, kecuali mereka yang ada di dalam bahtera yang dibuat oleh Nuh. Nah, mari kita lihat bersama-sama bagaimana kisah tentang Nuh ini. Nah, tema yang saya ambil ini bertahan bertahan dalam iman yang benar. Mengapa saya ambil tema ini? Mari kita lihat. Terus deh. Nah,
Nu ini artinya istirahat dan penghiburan. Setiap nama kita itu pasti punya arti, ya. Setiap nama punya arti. Saya nggak tahu, Pak Henry tahu nggak arti namanya apa ya? Ibu Elis tahu nggak artinya? Elizabeth, itu pasti punya nama arti. Dan setiap orang tua ketika memberikan nama kepada seorang anak itu pasti punya harapan. Ya, kalaupun tidak punya arti letterlek gitu, tapi ada harapan-harapan di balik sebuah nama. Ya. Nah, Nu artinya istirahat penghiburan atau sabat, itu dari kata Ibrani. Nu ini dia adalah generasi ke-10. Nenek moyang kita, mulai Adam itu generasi pertama, Set kedua, Enos ketiga, Kenan keempat, Mahalalel kelima, Yared keenam, Henok ketujuh, Metusalah kedelapan, Lamek ke-9, Nuh ke-10. Jadi Nuh bapaknya ini, ya, ini kakeknya ini, ya, kakek moyangnya ini. Nah, di atas kakek moyangnya saya nggak tahu apa ini. Pokoknya kakek-kakeknya ini, dia turunan ke-10 ya. Oke, dia, ya. Sampai di sinilah dia ada ya. Kakeknya Metusalah dia masih ada. Oke. Nah, next. Yang paling hebat ini Saudara. Nuh dia hidup pada titik persimpangan dua zaman. Yang dimana zaman yang telah jatuh dalam dosa dan zaman pembaharuan. Di dalam kitab Kejadian pasal 6 mulai ayat yang pertama, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul itu kejahatan manusia. Jadi disinilah Nuh hidup di persimpangan zaman ini. Nah, apa yang terjadi? Kejahatan manusia pada ayat yang pertama pasal yang ke-6 kitab Kejadian berkata, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara anak-anak perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Ayat 3, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, jadi pada zaman Nuh inilah kita lihat ada pembatasan usia. Kalau di Metusalah itu sampai 999 tahun. Ya, itu usia sangat panjang. Nah, saya nggak tahu kita kalau hidup sampai usia gitu kira-kira apa ya? Ada seorang anak muda yang pernah saya layani. Saya bilang di sorga itu hidup selama-lamanya. Dia bilang saya nggak mau hidup selama-lamanya. Loh, kok bisa? Kak, ini saya baru 20 tahun aja sudah bosan hidup, apalagi hidup selama-lamanya. Nah, saya bisa bayangkan orang yang baru 20 tahun kemudian udah bosan hidup, artinya apa? Dia nggak punya tujuan dalam hidupnya, sehingga dia mengalami putus asa. Tapi benar juga Pak ya, kalau kita hidup sampai 900 tahun tuh kayak apa gitu ya. Tapi kalaupun usia tersebut Tuhan berikan, kita harus bersyukur. Oke, kita lanjut. Nah, pada waktu itu ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Wow. Jadi kecenderungan hati manusia pada waktu itu adalah kejahatan semata-mata. Ya, bagian ibu saudara. Ya. Mereka sudah jatuh di dalam dosa. Segala kecenderungan hati mereka tidak dengan iman. Artinya apa? Keadaan dimulai dengan kejahatan dan berakhir dengan kejahatan. Keadaan yang sepenuhnya menolak pemerintahan Allah dan tidak suka menerima campur tangan Tuhan. Artinya memang orang-orang pada zaman Nuh, mereka benar-benar melakukan kejahatan. Kalau kita sekarang, ya kita harus akui, siapa yang tidak pernah berbuat salah dan dosa, betul ya? Pasti. Tetapi ketika kita berbuat dosa, itu ada rasa penyesalan, ada rasa takut, ya. Dan kita senantiasa minta campur tangan Tuhan untuk mengubahkan hidup kita. Tetapi pada zaman Nuh tidak demikian. Orang buat dosa benar-benar buat seenaknya saja. Nggak ada penyesalan sama sekali.
Dan mereka tidak mau adanya campur tangan Tuhan. Artinya mereka memang gak mau menyesal, gak mau sama sekali. Nah itulah akibatnya sehingga Tuhan mendatangkan air bah. Tetapi ajaibnya Nuh yang hidup sesaman dengan orang-orang yang hatinya dimulai kejahatan, berakhir dengan kejahatan dan mengabaikan Tuhan, Nuh hidup mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Ya. Nah, bumi telah rusak di hadapan Allah, penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu sungguh rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi Bapak Saudara, Nuh hidup pada zaman yang seperti ini, yang dikatakan bumi sudah sangat rusak. Manusia menjalankan kejahatan semata-mata dalam hidup mereka. Tetapi firman Tuhan berkata di ayatnya yang ke-8. Nah, di dalam zaman ini ya, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di dalam zaman yang telah jatuh dalam dosa tersebut, Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah dan Nuh bertahan di dalam iman yang benar. Jadi Bapak Saudara boleh bayangkan, di tengah-tengah kehidupan manusia yang penuh kekerasan, penuh kejahatan, tetapi masih ada satu pribadi yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, yaitu Nuh. Nuh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Nah, makanya Bapak Saudara, saya katakan tadi, Nuh ini hidup di persimpangan zaman ini. Oke, bentar ya. Oke, next. Ini ada trouble. Oke. Nah, Kejadian pasal 6 ayat 9 itu luar biasa sekali Bapak Saudara. Di tengah-tengah kehidupan manusia yang penuh kejahatan, kekerasan, ayat 9 berkata apa? Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi Bapak Saudara, kita melihat bagaimana Nuh boleh bertahan di dalam iman yang benar karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ternyata Bapak Saudara, pergaulan kita menentukan bagaimana iman kita. Makanya firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus, dia berkata apa? Ingatlah, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di mana kita bergaul, di mana kita tinggal, dengan siapa kita bergaul, itu akan sangat mempengaruhi pertumbuhan iman kita. Di depan itu ada tumbuh-tumbuhan ya, ada apa itu? Mentimun. Nah, kemarin itu bagus banget ya, buahnya gede-gede ya, bagus. Tapi sayangnya sekarang udah layu, udah kering. Kenapa? Karena penuh dengan hama, menyebabkan dia mati. Lingkungannya penuh dengan hama, dia tidak mendapatkan nutrisi yang baik, mengakibatkan dia kering dan mati. Itulah satu gambaran dengan keberadaan lingkungan kita. Kalau lingkungan kita tidak mendapatkan bagian yang baik untuk pertumbuhan iman kita, tanda kutip ya, dipenuhi dengan hama-hama tadi, lambat laun pokok kita, hidup kita yang baik, yang sedang berbuah lebat, itu lambat laun itu akan mulai mengering dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Meneladani Nuh, hidup bergaul dengan Tuhan. Kalau kita mau iman kita tetap bertumbuh, tetap bertahan, berkembang, menghasilkan hal-hal yang baik, maka peliharalah tempat pergaulan kita. Di mana kita bergaul, lingkungan bergaul yang baik, kita akan mendapatkan hal-hal yang baik. Tetapi ketika kita bergaul di lingkungan yang tidak baik,
maka kita juga bisa mendapatkan hal-hal yang tidak baik. Ya, banyak pilihan. Pilihan itu ada di tangan kita. Boleh bayangkan di zamannya Nuh banyak banget orang. Tapi Nuh memilih tidak bergaul dengan orang-orang sezamannya, tetapi bergaul dengan Tuhan. Makanya Nuh mendapatkan kasih karunia dari Allah. Dan kepada Nuh lah Tuhan mempercayakan bahtera untuk keselamatan Nuh dan keluarganya. Tapi pertanyaannya, kalau begitu Tuhan kejam dong, ya? Kok semua dibinasakan dengan air bah, hanya Nuh? Ingat Bapak Saudara, ketika Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan senantiasa memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk bertobat, berbalik kepada Tuhan. Mengapa? Kira-kira berapa lama pembangunan bahtera Nuh? Tahu enggak kira-kira berapa lama kira-kira? Itu kurang lebih 120 tahun bahtera itu dibangun. Ya, karena bahtera itu luar biasa Bapak Saudara. Bahtera Nuh, kalau di dalam ayat kita tadi, wah itu panjangnya kurang lebih 130 meter gitu ya. Itu panjang, lebarnya wah kurang lebih 50-an meter gitu. Nah, pada zaman itu teknologi itu belum seperti sekarang. Ya. Teknologi yang sekarang saja untuk membangun sebuah kapal, yang nggak usah kapal yang speedboat lah ya, yang sini ke Batam itu pasti memerlukan waktu itu bertahun-tahun. Ya mungkin setahun lah ya, kalau lengkap semua alat-alatnya. Apalagi pada zaman Nuh. Zaman Nuh itu teknologi ya masih zaman batu, mungkin masih pakai kapak dari batu. Boleh bayangkan. Makanya di dalam penelitian Nuh membangun bahtera kurang lebih 120 tahun. Dan selama masa 120 tahun ini Nuh senantiasa menyampaikan berita pertobatan untuk orang-orang sezamannya. Tetapi yang terjadi adalah mereka tidak mau mendengarkan. Bahkan kemungkinan besar ada beberapa orang yang membayangkan Nuh ini orang yang gila. Kenapa? Di tengah-tengah suasana yang damai, kok dia mau membangun sebuah bahtera? Itu aneh kan? Bahtera itu sangat besar lagi, itu 100 meter lebih itu. Itu orang pasti mengolok-ngolok Nuh. Ya, saya nggak tahu lah kalau kita sekarang Pak Hendria, kita di Jondol ini kita bangun perahu yang besar sekali gitu ya. Baru dia bilang Tuhan akan mengirimkan air bah. Kira-kira orang percaya nggak? Jangankan orang lain, mungkin kita saja Pak Hendri yang bangun itu akan mengalami ciut hati. Benar nggak ya? Ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun dengan tenaga kita, dengan biaya itu harus bangun bahtera sebesar itu. 120 tahun itu bukan waktu yang singkat. Tapi ternyata coba lihat, hanya Nuh dan seisi rumahnya, anak-anaknya yang kemudian mau percaya kepada firman Tuhan. Orang-orang pada zaman itu pasti mengolok-olok Nuh, pasti tidak percaya. Nuh, engkau melakukan hal yang sia-sia. Tetapi ketika hujan mulai turun, wah, Nuh mulai melihat benar janji Tuhan mulai digenapi. Tetapi coba lihat, orang-orang tetap tidak mau percaya. Ya mungkin baru hujan-hujan gitu orang pakai payung aja gitu ya. Mulai banjir gini, mulai simpun-simpun barang, baru mulai setelah sudah mulai tenggelam, nah baru situ orang sadar, tapi sudah terlambat. Bahtera Nuh sudah tertutup, mereka sudah berjalan. Bahtera sudah mulai berjalan, hanyut. Sudah terlambat. Orang berteriak, tolong, tolong, sudah terlambat. 120 tahun kesempatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang sezaman Nuh, tetapi sangat disayangkan hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Ya. Sekali lagi bukan berarti Tuhan benci dengan manusia, tidak. Tuhan sangat mengasihi kita umat ciptaannya. Yang Tuhan tidak senang adalah
ketika kita tidak mau berbalik dari segala dosa dan kejahatan kita. Sekali lagi, siapa di antara kita yang tidak bersalah, yang tidak pernah melakukan salah dan dosa? Semua kita pernah. Ya, tetapi yang menjadi ironis adalah ketika kita tahu kita bersalah, ketika kita tahu kita berdosa, tapi kita tidak mau datang berbalik kepada Tuhan. Itu yang menjadi masalah. Ya, makanya ayat berikutnya itu sangat luar biasa. Next, next. Ya, kita lihat beberapa bagian. Ya, Nuh bergaul dengan Allah. Artinya apa? Ayat 22 dan pasal 7 ayat 5 kitab Kejadian berkata gini. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ini ukuran bahtera, ya. Dengan kayu, bahannya dari apa, ya. Nuh melakukan tepat seperti perintah Tuhan. Inilah yang menggambarkan apa? Bahwa Nuh hidupnya bergaul dengan Tuhan. Pasal 7 kitab Kejadian ayat 5, Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Gambaran bahwa Nuh hidup bergaul dengan Tuhan adalah dia melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan, dan dia melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan kepada Nuh. Itulah gambaran ketika kita mau berkata Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, next. Nah, di dalam Petrus, 2 Petrus pasal 2 ayat 5 berkata, jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Artinya apa? Nuh dikatakan sebagai pemberita kebenaran. Ya, Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Dan itu gambaran kesehariannya adalah dia memberitakan kebenaran itu. Bagaimana kita hidup bergaul dengan Tuhan? Bapak saudara, benar, hidup bergaul dengan Tuhan kita rajin membaca Alkitab dan merenungkan, beribadah. Itu benar. Tapi tidak sebatas kita rajin baca Alkitab, rajin ke gereja, rajin beribadah. Tidak. Hidup bergaul dengan Tuhan itu dicerminkan dalam kehidupan keseharian kita. Yang pertama apa? Mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Apa yang kita baca dalam firman Tuhan, di dalam tuntunan Roh Kudus kita mengerti, kita mau lakukan. Ya. Tanpa hal tersebut, kalau kita hanya rajin-rajin baca Alkitab, rajin-rajin ibadah, tetapi kita tidak mau melakukan firman Tuhan, maka kita akan menjadi seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang kepada mereka Tuhan Yesus celah. Banyak tahu tapi sedikit melakukan. Ya, banyak tahu itu penting, tetapi lebih penting dan yang terpenting adalah apa yang kita ketahui itu juga harus kita lakukan. Tanpa hal tersebut, pengetahuan kita akan menjadi sia-sia. Next. Ini ada gangguan ya. Oke, ya. Nah, ini gambaran. Lukas pasal 17 ayat 26. Ingat Bapak Saudara, sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Apa yang akan terjadi? Tidak apa-apa biar. Ya, biar dia dengan Seva ya. Oke. Seperti yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Jadi Bapak Saudara, gambaran kejadian yang dialami pada zaman Nuh itu akan terjadi pada kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Apa itu? Ya ini tadi. Ya, makan, minum, pesta pora, kawin, dikawinkan, hidup sesuka-suka hatinya, dan tiba-tiba air bah datang. Nah, Nuh ini mengingatkan kita kembali di tengah-tengah tantangan sekarang. Mari kita bertahan pada iman yang benar, walaupun tidak gampang. Betul ya? Di tengah-tengah minoritas mempertahankan iman itu nggak gampang. Kalau mayoritas itu gampang gitu ya, karena banyak orang. Tapi kalau hanya sedikit itu itu susah banget. Tapi mari, kalau kita tahu ini sebuah kebenaran, maka percayalah, masuklah dalam bahtera iman yang benar.
dan kita akan berlabuh sampai pada tujuan yang benar. Next. Oke, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Pada akhirnya sama seperti Nuh, saya percaya ketika Nuh mulai menebang satu pohon, mulai dengan satu pohon, dia nggak tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya, betul. Dia tidak tahu air bah itu sebesar apa, dia nggak tahu, dia akan menimpa. Dan bahkan saya tahu juga Nuh itu tidak tahu itu bahtera yang akan jadi itu seperti apa. Tapi dia mulai dengan tebasan satu kali, kemudian terus selama 120 tahun. Jadilah bahtera. Saya pikir ketika jadi bahtera itu besar itu, wah, dia itu pasti akan kaget, betul ya? Ternyata perkara yang besar, bahtera yang sangat besar, itu dimulai dengan iman yang kecil. Mulai dengan satu tebasan kapak, satu pohon, dua pohon, jadilah bahtera yang besar. Kemudian apa? Imannya dibuktikan. Mulai dari satu tetes air, dua, jadi hujan deras, air mengalir kecil sampai deras sekali menjadi sebuah air bah, dan terjadilah air bah. Tetapi Nuh diselamatkan. Lihat saudara, sekali lagi Nuh itu tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi dia tahu siapa Allah yang benar, dan dia mempertahankan imannya ini. Dan pada akhirnya Nuh menerima hasil dari imannya. Nah, kiranya Tuhan menolong kita menjalani hari-hari kehidupan kita, walaupun banyak tantangan pribadi kita, keluarga, pekerjaan, lingkungan, dimanapun kita berada. Mari bertahanlah, pertahankan terus iman yang benar, dan terus berkembang. Dan pada akhirnya kita akan melihat hasil yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih di dalam anugerah Tuhan kami ada. Bersyukur hari ini boleh membaca kitab suci dan merenungkan. Terima kasih Tuhan, keteladanan Nuh, apa yang telah difirmankan di dalam kitab suci boleh mengingatkan kami kembali betapa pentingnya hidup bergaul dengan Tuhan, yang dimana melalui pergaulan dengan Tuhan kami bisa tahu, mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, tolong kami di tengah-tengah zaman saat ini, situasi dunia saat ini Tuhan, yang penuh dengan kejahatan. Mampukan kami untuk bertahan di dalam iman yang benar. Bahkan iman kami boleh terus bertumbuh berkembang dan boleh menghasilkan buah yang benar. Terima kasih banyak Bapak. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan terus memberkati dari pusat sampai ke daerah. Tuhan tolong. Kami bersyukur penanganan pandemi COVID-19 ini boleh berjalan dengan baik. Untuk itu kami terus berdoa. Setiap instansi, setiap pribadi yang terlibat di dalam penanganan pandemi ini, berikan kekuatan, kemampuan kepada mereka supaya boleh menjalankan tugas mereka dengan baik. Terima kasih banyak Bapak. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang hari ini boleh hadir bersama-sama dengan kami di dalam ibadah ini. Tuhan tolong agar supaya di dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka, mereka boleh berhasil melewati semuanya itu. Melalui pekerjaan yang mereka geluti, mereka boleh mendapatkan penghasilan yang cukup untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka sehari-hari Tuhan. Mereka sedang mencari pekerjaan, bukakan jalan, mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baik. Berdoa bagi mereka yang sakit, yang mungkin terbaring di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Tolong Tuhan, biarlah keluarga kami, saudara-saudara kami ini yang sedang menantikan lawatan Tuhan untuk pemulihan kesehatan mereka, boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih banyak Bapak. Ini kami bersyukur menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, baik Bapak Saudara. Selamat datang Pak Yani. Dari Medan. Dari kapan datang Pak? Kemarin? Wah, kemarin luar biasa ya.
belum pergi Medan. Oh ya, perkenalkan juga ini orang tua saya, mama. Ya, jadi kalau lihat rambut saya seperti apa, nah itulah dari mamanya. Memang buat jati tidak jauh dari pohonnya ya gitu. Mama pun waktu lihat rambut saya dia bingung ya, Felix, kenapa rambutmu kayak disiram tepung katanya. Ya dari mama lah gitu ya. Oke, mama sudah datang dari seminggu yang lalu ya, dari Batam 1 minggu baru datang sini ya. Bersyukur di usia lanjut yang Tuhan anugerahkan kepada mama boleh ada di tempat ini. Saya percaya baik mama dan saya pun tidak pernah berpikir boleh sampai di kota Pekanbaru ya, tapi itulah semua anugerah Tuhan. Itu hal yang luar biasa sekali ya. Oke, terima kasih sekali lagi ya kehadiran Pak Henry, Belis, keluarga semua. Minggu depan kita akan ibadah bulan Maret, minggu pertama kita akan mengadakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu minggu pertama. Jadi Bapak Saudara silakan mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Oke. Nah demikian untuk warta gereja untuk kita semua. Baik, kita akan mengakhiri untuk persekutuan kita pada hari ini, ibadah kita. Mari kita berdiri semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih sukacita yang Kau berikan kepada kami tak tergantikan dengan sukacita yang ditawarkan oleh dunia ini. Karena sukacita yang Engkau berikan kepada kami akan bertahan sampai pada kekekalan. Untuk itu kuatkan kami, mampukan kami untuk terus bertahan di dalam iman yang benar, supaya hati dan pikiran kami terus terpelihara untuk senantiasa mau hidup bergaul dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan hidup melakukan firman Tuhan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih banyak Bapa, dari awal hingga selesainya ibadah kami boleh nikmati berkat-berkat Tuhan bersama-sama. Baik jemaat Tuhan yang hadir secara langsung di tempat ini maupun yang mengikuti melalui media sosial yang ada, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapak. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan tolong kami, sertai kami, sehingga kami boleh tiba di tempat tujuan dalam keadaan yang baik. Bapak teringat juga hari ini akan ada pemilihan untuk ketua kompleks Jondu Lama. Tuhan tolong untuk musyawarah yang sedang berlangsung. Tuhan siapkan orang yang siap untuk memimpin kompleks ini menjadi teladan, sehingga kami yang hidup di kompleks Jondu Lama ini boleh menikmati ketenangan, kesejahteraan dan kemakmuran. Berkati siapapun yang menjadi pemimpin yang terpilih nantinya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami akan berpisah, kami akan melanjutkan aktivitas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saat teduh. Demikian untuk ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.